Bagaimana kabar anak-anak kami sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Baik, ketemu lagi dengan Sir Alpen. Kali ini saya akan coba menjelaskan materi sejarah kelompok peminatan di kelas 12. Nah, materi ini merupakan materi lanjutan dari video saya sebelumnya. Kita sudah membahas yang namanya perkembangan teknologi transportasi di Indonesia. Nah, seperti apa konsep materi kita kali ini? Jadi kan konsep materi di bidang di bab ini ada 3 kan, bidang transportasi, komunikasi, industri. Nah, untuk kali ini kita akan fokus membahas bidang komunikasi ya. Nah, jadi yang lain kita hapus dulu, kita fokus di sini. Oke. Nah, adapun nanti akan kita bahas di sini yaitu perkembangan komunikasi media massa, radio, televisi dan juga satelit yang ada di negara kita yaitu Indonesia. Nah, baik anak-anak sekalian, tetap fokus. Sebelumnya coba kalian perhatikan, simak pembelajaran berikut ini, yang mana saya sudah susun bagaimana nanti perkembangan teknologi komunikasi dari masa ke masa di belahan dunia. Coba kalian perhatikan.
itu dia anak-anak kami perkembangan media komunikasi yang mulai dari sangat sederhana sampai dengan yang sangat modern ya, mulai dari media komunikasi kuno sampai dengan media komunikasi sekarang ini atau digitalisasi ya, atau sering juga disebut dengan abad 21 4.0 ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perkembangan iptek di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan bahas nanti media massa dulu ya. Nah, media massa ini koran. Nah, jadi koran yang pertama sekali itu nanti atau media massa cetak itu diperkenalkan pada zaman kolonial Belanda, tepatnya itu pada masa VOC sekitar tahun 1745 ya. Nah, ini dapat kalian baca ya. Nah, ini koran ini nanti hanya menceritakan tentang kapal dagang VOC pada saat itu ya. Nah, oke. Jadi sejak VOC kita sudah diperkenalkan yang namanya media cetak ya. Nah, kemudian pada zaman kolonial Belanda juga semakin banyak media cetak yang beredar ya. Nah, misalnya nih ada media cetak yang di Batavia ya. Nah, kemudian itu tentu menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia. Nah, juga pada zaman penjajahan Jepang media cetak itu sangat digunakan oleh Jepang untuk melakukan propaganda ya. Nah, pada saat itu oke. Nah, artinya propaganda itu adalah bagaimana cara mereka itu menarik simpati rakyat Indonesia ya. Nah, kemudian bagaimana media massa awal merdeka, ini dia ya, awal merdeka. Nah, jadi di awal merdeka nanti kita banyak surat kabar ya. Nah, misalnya nanti ada Suara Asia, Cahaya Bandoeng yang kita tahu koran yang pertama sekali memberitakan proklamasi kemerdekaan kita ya. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, baik, kita lanjut masa Orde Lama. Nah, masa Orde Lama juga surat kabar ini merupakan media komunikasi yang paling aktif ya. Oke, kemudian masa Orde Baru juga banyak ya surat kabar. Hanya saja nanti masa Orde Baru itu pemerintah itu membatasi pers. Kemudian masa reformasi pers itu nanti dibebas ya. Nah, disinilah banyak nanti muncul media massa ya, sangat luar biasa nanti banyaknya ya. Oke. Kemudian era digitalisasi atau dimulai dari tahun 2000 sampai sekarang lah ya. Nah, itu cukup banyak ya. Nah, seperti ini mungkin anak kami sudah sering melihat ini ya di media sosial ya. Nah, oke. Jadi sekarang sudah surat cetak tadi sudah masuk ke digitalisasi ya, nak ya. Nah, kemudian sejarah satelit ya, kita masuk sejarah satelit di Indonesia yang sering disebut dengan istilah SKSD ya. Nah, sistem komunikasi satelit domestik ya, nak ya. Oke, kita lihat. Jadi nama satelit ini pertama di Indonesia kita dibuat namanya menjadi satelit Palapa ya. Nah, kemudian ini nanti diambil dari dari kerajaan Majapahit ya, Sumpah Palapa yang mana ingin menyatukan Nusantara kan itu artinya ya. Nah, jadi satelit ini juga bagaimana menyatukan Nusantara ya dengan cara komunikasi begitu ya dari Sabang sampai Merauke. Nah, kira-kira itu dasarnya makanya dibuat namanya Palapa. Kemudian bagaimana perkembangan atau peluncuran satelit kita. Nah, di sini dapat kalian baca anakku sekalian. Ini saya ambil dari sumbernya dari Wikipedia ya. Nah, jadi yang pertama kita luncurkan itu tahun 1976. Namanya itu adalah Palapa A1 ya. Dilanjut nanti Palapa A2, Palapa B2 ya, dan seterusnya. Jadi cukup banyak ya. Nah, ini juga selanjutnya. Oke, nah sudah ada Garuda Telkom 2 ya. Nah, yang terakhir itu Telkom 4 ya, 7 Agustus 2018. Nah, akhir operasinya itu nanti tahun 2033 ya. Oke, nah itu satelit kita. Kemudian coba kita lihat perkembangan teknologi komunikasi radio ya. Nah, jadi radio ini sejarah teknologi yang menghasilkan peralatan radio yang menggunakan gelombang radio ya. Nah, jadi awalnya ini sinyal pada siaran radio itu ditransmisikan melalui gelombang data yang kontinu baik melalui AM ya,
modulasi amplitudo juga FM ya. Oke. Kemudian bagaimana perkembangan radio pada masa penjajah Belanda ya. Nah, pada masa penjajahan Belanda juga sudah banyak stasiun radio yang didirikan ya. Misalnya ada Nirom ya di Jakarta, Bandung dan juga Medan ya. Ada Mova Afrom di Medan juga, ada Foro, Cirvo, ada Mapro, Vol, Emro ya. Nah, banyak sekali. Kemudian pada masa pendudukan Jepang juga stasiun radio kita diambil alih oleh Jepang ya. Diambil alih oleh Jepang yang diberi nama nanti Hoso Kanri Kyoku ya. Nah, ini merupakan radio siaran yang berkedudukan di Jakarta ya. Jadi sangat terpusat pada saat itu. Nah, itu dikontrol oleh Jepang langsung. Kemudian pada waktu itu nanti inilah yang nanti kita rebut, radio Jepang ini kita rebut menjadi radio kita, yaitu radio RRI ya. Nah, ini dia dapat kalian baca pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi radio Jepang tadi kita rubah, kita ambil alih menjadi milik Indonesia itu tepatnya nanti tanggal 11 September 1945 ya. Nah, kita beri nama RRI, Radio Republik Indonesia ya. Nah, oke. Kemudian kita masuk bidang komunikasi televisi ya. Nah, jadi televisi yang pertama sekali di Indonesia, negara kita, namanya itu adalah TVRI ya, Televisi Republik Indonesia. Nah, jadi TVRI ini nanti didirikan itu tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1962. Nah, yang mana siaran pertama sekali itu adalah perlombaan Asian Games yang pada saat itu kita menjadi tuan rumah ya, yang Asian Games yang keempat di Jakarta. Nah, oke. Nah, jadi dengan munculnya nanti televisi ini cukup banyak ya, membawa dampak yang sangat besar bagi Indonesia ya dalam bidang komunikasi, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya dan juga pertahanan keamanan negara ya. Jadi pengaruh televisi ini juga sangat luar biasa ya setelah radio tadi. Oke, kemudian perkembangan sejarah televisi Indonesia boleh kalian lihat di sini. Yang pertama nanti jaringan mayor ya. Nah, kalau dikatakan mayor berarti jaringan yang jangkauan siarannya itu mencakup seluruh wilayah ya. Nah, baik itu nanti 3 zona waktu kan, WIB, WITA dan WIT ya. Ini dia ya, ada TVRI, ada juga banyak ya milik swasta ya. Nah, jadi milik swasta ini nanti banyak bermunculan setelah nanti kita reformasi ya. Nah, ada RCT ya, ada GTV, Anies dan lain sebagainya ya, banyak sekali ya stasiunnya. Nah, kemudian jaringan minor. Nah, jaringan minor ini jaringan yang jangkauan siarannya hanya mencakup wilayah-wilayah tertentu saja ya, atau 1-2 zona waktu di Indonesia. Nah, misalnya ini dia. Oke. Nah, misalnya kita ya, ada ini swasta non komersial ya, ada Dai TV misalnya ya, ada Top TV Network. Oke. Kemudian jaringan regional. Nah, regional ini satu kawasan ya. Nah, oke. Misalnya ini dia. Baik. Oke, sekarang kita lihat dulu apa sih dampak negatif dan juga positif daripada televisi. Nah, di sini kita bahas dulu dampak positif ya. Jadi dampak positif televisi itu yang pertama tentu kita dapat mendengar berita yang terbaru baik itu dari dalam maupun luar negeri. Nah, yang kedua televisi juga menyajikan berita update ya. Tentunya membuat masyarakat tidak akan ketinggalan informasi, artinya mendidik lah ya. Masyarakat akan menyegarkan otaknya dengan program yang ditonton seperti ada komedi ya, nah ya, ada permainan olahraga sepak bola misalnya ya. Nah, kemudian acara yang kreatif juga buat anak-anak ya untuk ikut kreatif. Nah, itu banyak lagi ya dampak positif dari televisi sebenarnya. Namun demikian ada juga dampak negatifnya anak-anakku sekalian, bahwa dampak negatif dari televisi itu yang pertama misalnya itu meniru anak-anak ya, sering meniru adegan yang tidak pantas untuk ditiru lah. Kemudian yang kedua ada kekerasan ya. Nah, dengan dia menonton film mungkin ya dia ingin mempraktekkan misalnya, ini sering terjadi memang untuk anak-anak. Kemudian yang ketiga ada celaan yang tidak pantas untuk dilontarkan di depan televisi misalnya ya. Nah, ini sering misalnya kita nonton bola, nah yang kita dukung itu kalah, mungkin kita cakap kotor atau bagaimana ya. Nah, itu dampak negatifnya. Kemudian yang keempat, meningkatnya tingkat konsumerisme akibat iklan ya. Jadi konsumerisme ini adalah adanya keinginan untuk mengkonsumsi atau membeli lah ya. Nah, kita dipengaruhi oleh iklan ya. Nah, dengan kehadiran iklan itu maka kita ingin membeli ini, membeli itu begitu.
Nah, yang kelima, terlalu banyak menonton televisi juga bisa menyebabkan daya pikiran kita itu turun ya. Nah, lalu konsentrasi nanti akan hilang. Nah, itu beberapa dampak positif dan negatif dari televisi. Nah, mungkin itu saja materi kita kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, anak kami bisa memahaminya. Nantikan materi saya, kita akan membahas lanjutan materi ini, yaitu perkembangan teknologi industri ya, baik dalam industri pertanian dan non pertanian ya. Nantikan, tunggu penjelasan saya di video berikutnya. Salam dari Sir Alven.